Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan baik. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, insya Allah saya akan membuat video tutorial kembali mengenai statistik menggunakan SPSS. Nah, pada kesempatan kali ini, temanya adalah uji McNemar pada SPSS. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke skenario yang sudah saya coba buat. Di sini saya sudah mencoba membuat skenario untuk pengujian yang akan kita lakukan pada tutorial pada hari ini. Nah, untuk judulnya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji McNemar menggunakan SPSS. Nah, McNemar ini merupakan salah satu uji pada non-parametrik, begitu ya sahabat semuanya ya. Nah, kasus kita pada kesempatan kali ini untuk uji McNemar adalah kita ingin melihat perbedaan keinginan mencuci tangan pada masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan, gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan untuk sahabat semuanya, kasus-kasus yang bisa kita gunakan untuk atau dengan uji McNemar ini gitu. Nah, syarat untuk melakukan uji McNemar itu sendiri adalah skala datanya itu harus nominal. Nah, pada kesempatan kali ini, skala data yang sudah saya buat adalah bentuknya skalanya adalah nominal. Nanti pilihan dari kuesioner jawaban dari responden itu adalah ingin dan tidak ingin, gitu ya. Kemudian, syarat yang kedua adalah bentuk data atau pengkategoriannya harus dikotomi. Dikotomi itu artinya harus ada dua. Tadi contohnya misalnya ingin, tidak ingin, tidak, ya, misalnya gitu ya, mau, tidak mau, begitu dan sebagainya. Nah, itu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam uji McNemar ini, gitu ya. Kenapa syaratnya sedikit? Karena ini adalah uji non parametrik, jadi untuk syarat-syaratnya cenderung lebih sedikit daripada uji yang parametrik, gitu ya, sahabat ya. Nah, kemudian untuk interpretasi hasil analisis, seperti biasa kita menggunakan alfa yang 5%. Nanti apabila nilai sigma-nya itu kurang daripada 0,05, itu artinya terdapat perbedaan. Dan sebaliknya, apabila nilai sigma itu lebih daripada 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan. Begitu ya sahabat ya. Bisa dipahami dulu untuk kasus, syarat, dan juga interpretasinya. Nah, untuk mempersingkat waktu lagi, kita langsung saja masuk ke SPSS yang sudah saya coba buat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya menginput sebanyak 30 orang responden, begitu ya sahabat ya. Pada tampilan data SPSS yang saya buat ini adalah ada 3 bagian, yaitu ada no res, ini adalah artinya nomor responden. Kemudian yang pre ini adalah keinginan masyarakat itu sebelum diberikan penyuluhan, dan yang pos ini adalah keinginan untuk mencuci tangan setelah dilakukan penyuluhan kesehatan. Begitu ya sahabat ya. Saya rasa terkait dengan bagaimana cara kita menginput data pada SPSS ini sangat mudah sekali. Apabila sahabat masih merasa kesulitan, kebingungan, sahabat bisa melihat pada video saya yang sebelumnya tentang bagaimana cara kita melakukan input data pada SPSS. Nah, langsung saja, bagaimana cara kita melakukan uji McNemar pada SPSS? Caranya sangat mudah sekali sahabat. Silahkan bagi sahabat yang membutuhkan untuk mencatat, menyiapkan catatan kecil agar nanti ketika mempraktikkannya menjadi lebih mudah, begitu ya. Seperti biasa, tombol yang kita gunakan adalah Analyze. Klik Analyze, kemudian kita cari non-parametric test, karena ini tadi adalah non-parametric ya. Kemudian setelah non-parametric kita pilih yang Legacy Dialog. Kemudian kita pilih yang Two Related Samples. Silahkan dicatat sahabat semuanya. Pertama kita klik Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian Legacy Dialog, dan yang terakhir kita klik Two Related Samples. Silahkan dicatat sahabat. Kita klik saja. Nah, tampilannya akan sama seperti yang kemarin waktu kita melakukan uji marginal homogeneity. Cuman kalau marginal homogeneity bentuk datanya adalah 3. Nah, sedangkan yang McNemar adalah 2, yaitu tadi ya, ingin dan tidak ingin. Nah, seperti biasa, di kotak yang sebelah kiri sudah terdapat 2 data kita. Kemudian kita harus memasukkan 2 data ini ke dalam kotak yang ada di test pair ini.
Untuk variabel pertama kita masukkan data pre atau sebelum penyuluhan. Kita klik datanya, kita pindahkan menggunakan panah ini. Untuk variabel kedua adalah data postnya. Klik data post, kita pindahkan menggunakan tanda panah ini. Begitu ya sahabat ya. Untuk di bagian exact dan juga option dibiarkan saja, tidak usah dilakukan perubahan. Nah, yang perlu kita checklist adalah bagian test type-nya. Untuk Wilcoxonnya dihilangkan saja agar nanti sahabat tidak bingung. Kemudian yang perlu kita checklist adalah yang bagian McNemar. Oke, begitu ya sahabat ya. Jadi yang pertama kita masukkan data yang ada di kotak sebelah kiri ini ke dalam test pairs. Untuk variabel pertama adalah yang pre. Pre itu adalah data sebelum dilakukan penyuluhan, dan variabel kedua adalah post, yaitu data setelah dilakukan penyuluhan kesehatan. Kemudian pada bagian test type-nya kita checklist yang McNemar. Setelah itu, setelah dipastikan bagian ini terisi semua, kita bisa langsung klik OK. Nah, maka dia akan muncul output seperti ini. Begitu ya sahabat ya. Nah, untuk output pada uji McNemar ini, kita bisa baca dari bagian cross tab terlebih dahulu. Cross tab ini biasanya nanti digunakan pada saat sahabat semuanya ingin menampilkan data deskriptifnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat ini ya, bagian pre dan juga bagian post. Nah, untuk di bagian pre ini terdapat 3 orang yang tidak ingin. Sedangkan setelah dilakukan penyuluhan itu ya, terdapat 22 yang ingin. Sedangkan untuk di data pre yang ingin, itu dia tidak ada yang tidak ingin, tetapi pada bagian data post itu terdapat 5 data yang ingin. Begitu ya sahabat ya. Jika sahabat masih bingung terkait dengan data cross tab atau bagaimana cara membaca data cross tab, sahabat bisa melihat pada video tutorial saya yang sebelumnya. Kemudian, yang paling penting adalah yang kita lihat pada bagian tes statistiknya. Kita lihat bahwa N-nya adalah 30, berarti sudah sesuai. Tadi kalau kita melakukan analisis itu adalah N-nya 30 atau jumlah respondennya sebanyak 30 orang responden. Nah, yang kita lihat adalah pada bagian exact tile-nya. Ternyata didapatkan nilainya 0,000. Apa artinya dari output ini? Dari 0,000, silakan kita lihat kembali ke Word yang sudah saya siapkan tadi. Ternyata nilai signya 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya, dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan keinginan mencuci tangan pada masyarakat sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan kesehatan. Begitu ya sahabat ya. Sangat mudah bukan sahabat? Saya yakin pasti sahabat semuanya bisa mempraktikkan tentang uji McNemar ini sendiri di rumah sahabat masing-masing. Nah, terima kasih sahabat sudah nonton video tutorial yang ada di channel YouTube Doni Nur Hamsyah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kembali lagi saya ingatkan kepada sahabat semuanya, saya mengajak kepada sahabat semuanya, marilah kita sama-sama mematuhi protokol pencegahan COVID-19 agar angka kejadian COVID-19 tidak terus bertambah di Indonesia khususnya. Dan kemudian saya juga mendoakan kepada sahabat semuanya yang saat ini sedang menyusun karya akhirnya, skripsi, tesis, ataupun disertasi, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sahabat memerlukan tutorial-tutorial lainnya terkait dengan statistik atau terkait dengan dunia pembelajaran, sahabat bisa menuliskan di kolom komentar pada video-video channel YouTube Doni Nur Hamsyah. Nanti insya Allah akan saya coba buatkan video tutorialnya untuk sahabat semuanya. Oke, sekian dulu untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat sudah nonton, dan terima kasih juga yang sudah like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Doni Nur Hamsyah. Semoga apa yang saya tampilkan atau yang saya buat dalam channel YouTube ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.